ini yang sering saya katakan di beberapa kesempatan bahwa selama ini kita menganggap bahwa Jokowi itu bodoh. Ternyata Jokowi itu tidak bodoh. Jokowi itu super licik. Karena super licik, semua orang mulai dari menteri sampai ke bawah kepala desa itu berada dalam kendali beliau. Ya, karena mereka bermasalah. Ada menteri keuangan yang dulu terlibat kasus Bank Senturi, kemudian ada Menko yang terlibat CPO dan seterusnya. Ada menteri yang terlibat tentang illegal logging pada waktu masih SBY sampai dan macam-macam mereka. Nah, mereka itu menjadi pembantu Jokowi sehingga kemudian mereka tidak bisa macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, siang ini kita jumpa lagi dengan Bapak Abdullah Hehamahuwa, Ketua Majelis Syuro Partai Masumi dan juga mantan penasihat KPK 10 tahun. Beliau adalah tokoh yang sangat-sangat mumpuni di bidang korupsi dan pemberantasan korupsi dan sangat konsisten. Sampai hari ini seperti kita ketahui banyak tulisan-tulisan beliau dan gerakan tindakan yang terus mengarah kepada usaha pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Nah, kita berharap teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga teman-teman kita pada diaspora terus menyaksikan diskusi kita pada siang hari ini dengan Pak Abdullah Hehamahuwa. Topiknya jelas, ini terkait dengan korupsi dan juga terkait dengan buku beliau yang baru saja diluncurkan, Kewajiban Konstitusional Presiden. Ini tidak jauh-jauh tentunya mengarah kepada soal korupsi. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sudah lama nggak ketemu. Alhamdulillah, Fahiri. Iya, Pak Abdullah ini biasanya rutin kita taping podcast setiap minggu. Ini udah beberapa minggu absen karena mungkin kesibukan beliau. Sekarang kita jumpa lagi. Nah, kira-kira pertama tentang bukunya dulu nih Pak. Kita membahas tentang bukunya secara singkat dulu. Nanti kita akan mengarah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan Pak. Ya, buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang pertama pada 2 tahun lalu, yaitu Orde Reformasi yang tergadai, di mana di situ ada persoalan serius di bangsa kita pada zaman pemerintahan Jokowi, yaitu ada krisis korupsi, krisis krisis narkoba, krisis keluarga, krisis penegakan hukum, dan krisis nasionalisme. Maka jalan keluarnya buku berikut itu ada Indonesia Berkah 2045. Nah, setelah itu kemudian saya menerbitkan buku ini karena setelah saya kaji teliti ternyata ujung persoalan itu ada sama presiden. Jadi karena presiden menurut konstitusi Undang-Undang 45 adalah kepala negara juga kepala pemerintahan. Sehingga begitu kekuasaan ada sama beliau seperti itu. Nah, ternyata dari Soekarno sampai Jokowi itu disebabkan karena kesalahan daripada presiden, karena presiden tidak melaksanakan tugas pokok fungsi menurut Undang-Undang 45. Karena itulah saya nulis buku ini tentang kewajiban konstitusional seorang presiden, di mana ternyata ujung-ujung dari semua pelanggaran kewajiban konstitusional itu adalah soal korupsi. Ujung-ujungnya, ya, ujung-ujungnya semua bermuara pada korupsi. Misalnya ketika seorang pejabat negara yang paling rendah sampai presiden itu sebelum menjalankan tugas harus disumpah, sumpah jabatan. Nah, sumpah jabatan itu kan demi Allah saya bersumpah. Nah, ternyata kemudian pelaksananya itu sumpah tinggal sumpah, kemudian pelanggaran. Sehingga begitu maka kemudian dalam teori negara itu kan disebutkan satu negara itu diakui jika ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada konstitusinya. Betul. Nah, kita tiga ini sudah ada terlaksana, tapi konstitusi yang jadi persoalan dan yang bertanggung jawab itu adalah presiden. Itulah sebabnya maka kemudian
buku ini saya luncurkan agar supaya semua warga negara paling bawah sekalipun petani, nelayan, buruh, pedagang kaki lima sampai presiden paham tentang konstitusi itu. Sehingga kalau ada presiden yang melanggar konstitusi itu langsung kemudian rakyat itu bereaksi, baik memberikan peringatan, teguran, saran dan seterusnya seperti itu. Oke. Kalau misalnya konstitusi itu terkait dengan sumpah tadi, sumpah presiden. Nah, seperti kita ketahui sumpah presiden kalau sehari-hari selama 10 tahun misalnya Jokowi berkuasa itu sudah banyak yang dilanggar gitu. Tapi mengapa kok sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa? Begitu tersistemnya gitu korupsi yang mereka lakukan gitu. Jadi ini yang sering saya katakan di beberapa kesempatan bahwa selama ini kita menganggap bahwa Jokowi itu bodoh. Ternyata Jokowi itu tidak bodoh. Jokowi itu super licik. Karena super licik semua orang mulai dari menteri sampai ke bawah kepala desa itu berada dalam kendali beliau. Ya, karena mereka bermasalah. Ada menteri keuangan yang dulu terlibat kasus Bank Senturi, kemudian ada Menko yang terlibat CPO dan seterusnya. Ada menteri yang terlibat tentang illegal logging pada waktu masih SBY sampai dan macam-macam mereka. Nah, mereka itu menjadi pembantu Jokowi sehingga kemudian mereka tidak bisa macam-macam. Nah, untuk bisa melaksanakan tujuan daripada Jokowi itu maka KPK diimpotenkan dengan cara diamputasi dengan cara mengganti undang-undangnya, sehingga undang-undang KPK yang dibuat oleh Jokowi itu KPK itu menjadi lembaga ASN. Bukan lembaga negara. Nah, sehingga akhirnya selama 10 tahun Jokowi jadi presiden, orang-orang yang berada pada kubu dia tidak diganggu, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau orang yang berlawan dengan dia terus, misalnya Menko Info itu kasus BTS, karena dia partai Nasdem yang tidak mendukung 02, langsung ditangkap. Sementara orang-orang yang juga terlibat dalam kasus yang sama tapi berada pada kubu Jokowi itu tidak diproses. Tommy Lembong itu misalnya. Apa yang dilakukan oleh Tommy Lembong itu dilakukan oleh menteri sebelumnya dan menteri sesudahnya. Tapi kenapa Tommy Lembong saja ditangkap, menteri sebelumnya sesudahnya tidak? Karena Tommy Lembong masuk dalam tim Anies, yang seperti itu. Nah, karena pimpinan KPK itu dipunya oleh Jokowi. Nah, sekarang itu Prabowo mau memberantas korupsi nggak bisa kalau undang-undang KPK tidak dikembalikan kepada yang aslinya. Nah, sebab apa? 2 orang komisioner yang saya tahu betul itu orang Jokowi. Ketua KPK-nya dengan satu yang kemarin dia periode yang lalu juga wakil ketua, sekarang terpilih lagi. Kenapa? Karena waktu fit and proper test di Komisi 3 dia katakan tidak ada OTT di KPK. Nah, DPR suka, gembira. Gitu. Iya, karena mereka selalu jadi sasaran mereka OTT KPK seperti itu. Jadi aman. Karena itu dia terpilih lagi seperti itu. Nah, jadi dengan begitu maka akan susah Prabowo mau melaksanakan tugas-tugas dan pemberantasan korupsi yang beliau katakan bahwa saya kejar sampai ke benua Antartika. Ya, benua Antartika kabinetnya sendiri aja itu sudah bermasalah. Seperti mata sekian banyak orang yang terlibat korupsi yang ada dalam kabinet Prabowo. Nah, caranya supaya bisa ditangani oleh penegak hukum, ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, maka kemudian KPK nggak bisa diganti ketuanya karena KPK bukan di bawah presiden. Kalau Kejaksaan Agung dengan Polri di bawah presiden. Tapi Prabowo bisa membuat KPK itu kembali pada jati dirinya dengan terbitkan Perpu, mengaktifkan kembali undang-undang KPK yang lama. Kalau itu maka dalam kode etik KPK yang lama itu pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga begitu maka kalau itu terjadi, pegawai KPK itu saya tahu itu paling 90% itu masih konsisten. Karena mereka masih curhat ke saya sering bagaimana. Saya katakan pimpinan itu cuma 4 tahun masa jabatannya. Setelah undang-undang di ambaradul oleh Jokowi di amandemen menjadi 5 tahun. Anda itu sampai pensiun di situ. Jadi Anda tetap saja konsisten, integritas,
taat asas, ikut kode etik dan SOP. Jadi pegawai KPK itu pada dasarnya tetap seperti itu. Nah, jadi bergantung dari pimpinan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau itu Prabowo lakukan terhadap Perbu, saya kira itu akan berubah. Apalagi kalau beliau kembalikan 57 orang yang Novel Baswedan dengan teman-teman itu kembali lagi, itu bisa apa namanya, jago-jago, raja-raja OTT itu ada di situ seperti penyelidikan seperti itu. Nah, itu yang terakhir adalah Prabowo jangan reshuffle kabinet sampai tunggu setahun, jangan, harus sekarang secepatnya. Secepatnya, karena makin lambat mereka makin apa namanya. Kita lihat misalnya kasus PIK 2. Kasus PIK 2 setelah sudah berkembang begitu, tiba-tiba muncul gas melon. Pengalihan. Nah, ini pelarian kan untuk dari PIK 2. Nah, kenapa? Karena Bahlil itu orangnya Jokowi. Kemudian apa namanya, kemenakan Jokowi dengan iparnya ketua MK itu komisaris di Pertamina. Ya. Sehingga itu dimainkan seperti itu. Nah, sehingga demikian maka kemudian masyarakat itu. Nah, oleh karena itu maka yang sering saya katakan Prabowo harus menggunakan teori militer, to kill or to be killed. Betul, membunuh atau dibunuh. Jadi harus mulai ya. Jika tidak sampai 1 tahun dia dihabisin oleh mereka seperti itu. Politik sandranya Jokowi ini memang kelihatannya efektif ya. Bagi Jokowi itu kayaknya efektif itu. Dia makanya makin terus berkuasa sampai terakhir sekarang udah nggak berkuasa tapi tetap juga berpengaruh. Politik sandra, banyak pejabat-pejabat yang udah dipegang kan intinya kan kasusnya gitu. Tapi kalau kembali ke tokoh-tokoh yang sekarang boleh dikatakan oposan lah ya terhadap Jokowi ya. Tidak terhadap Prabowo tapi terhadap Jokowi tetap oposan ya, seperti Pak Abdullah kita ini, dan juga tokoh-tokoh lain misalnya Tom Lembong atau mungkin ya tadi Refli Harun misalnya kan keras dia, kemudian juga Said Didu kan keras. Itu kan mereka bertiga bekas dulu orang-orangnya Jokowi gitu. Iya. Itu gimana kira-kira? Kan apa namanya, ada orang yang tingkat kesadarannya itu kan cepat datang dan ada yang lambat datang. Nah, itu. Yang seperti Said Didu, Refli Harun ini cepat kesadaran datang. Muncul ya. Ada yang kedua kesadaran datang tapi mereka orientasinya bukan orientasi ideologi, orientasi materialisme. Jadi yang penting jabatan, yang penting apa segala macam. Sehingga akhirnya ya sudahlah apa namanya seperti itu. Nah, kalau yang punya kesadaran kemudian tidak materialisme tapi ideologis, mereka kemudian melakukan apa namanya sikap terhadap Jokowi. Jadi oleh karena itu maka saya sampai kemarin sudah artikel yang keempat. Hari ini mudah-mudahan malam sudah bisa selesai artikel kelima tentang Jokowi bisa dihukum mati. Betul. Jadi dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Jadi apa namanya, Undang-Undang Tipikor mengatur hukuman mati. Nah, kapan hukuman mati itu diberlakukan? Jika satu tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat itu mengakibatkan dampak yang luar biasa, misalnya bencana alam. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi dengan IKN, kemudian Minerba dan macam-macam itu, sekarang itu illegal logging itu luar biasa, sehingga kalau dulu hujan 1 pekan belum tentu banjir. Hari ini 1 hari 2 hari saja hujan banjir. Dari Aceh sampai Papua Barat itu banjir. Kenapa? Karena illegal logging, penebangan itu. Kemudian tambang-tambang yang tidak terkontrol sehingga kemudian nah itu sudah memenuhi persyaratan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 2 menimbulkan apa namanya bencana alam, musibah dan sebagainya. Itu bisa dijatuhkan hukuman mati. Kalau tidak dijatuhkan hukuman mati, maka penjara Jokowi itu bisa mengikuti KPK waktu kasus Nasaruddin, itu bisa akumulasi. Bisa akumulasi. Ya? Ada beberapa pasal dilanggar. Ya, jadi pertama kan Nasaruddin ditangkap karena kasus gratifikasi, penyuapan Wisma Atlet di Sumatera Selatan itu sudah dipenjara, sudah jatuh hukuman sekian tuh. Tiba-tiba teman-teman KPK temukan lagi ada money laundering, diproses lagi kasus baru, disidangkan lagi, dijatuhkan lagi, sehingga total hukumannya itu 2 kasus itu 13 tahun penjara. Nah, jadi
berdasarkan pengalaman itu, kalau selama ini kan kita anggap hanya Amerika kan bisa 100 tahun, bisa 70 tahun apa. Ternyata KPK sudah bisa melakukan bisa akumulasi. Bisa akumulasi. Sehingga kalau saya itu Jokowi itu bisa 70 tahun. 70 tahun. Iya, kalau tidak dihukum mati. Iya, kalau tidak. Saya pikir hukuman mati itu yang tertinggi, tapi itu sebenarnya enak buat dia. Nggak merasakan sakitnya. Iya, nggak merasa sakit. Tapi kalau 70 tahun di penjara itu kan luar biasa kan. Kemudian hartanya semua disita, apa segala macam, dimiskinkan, apa macam. Dan kalau berdasarkan data-data yang ada, semua keluarga Jokowi kena. Semua keluarga. Karena itu maka saya sarankan kepada KPK, kalau langsung ke Jokowi agak berat, ya, karena masih ada oligarki apa semacamnya. Dimulai entry point itu dengan Bobi Nasution. Kecil-kecil dulu. Ya, karena Bobi Nasution itu sudah disebut namanya di dalam sidang kasus Gubernur Maluku Utara. Betul. Dalam KUHP, data-data dalam pengadilan itu merupakan barang bukti. Sehingga KPK mudah masuk situ. Nah, ketika Bobi Nasution diproses, apakah soal Blok Medan di Maluku Utara, soal dia pakai pesawat jet pribadi itu juga pernah apa segala macam itu, maka dalam KUHP dan SOP ada saksi-saksi. Maka kemudian akan diundang Kaisang, akan diundang Gibran. Jadi Kaisang untuk kita proses dia menggunakan pesawat jet pribadi itu nggak bisa karena dia bukan ASN. Tapi ketika dia terlibat kasus terkait dengan Bobi Nasution, maka dia bisa kena. Jadi dalam pasal 11 Undang-Undang KPK itu mengatakan bahwa yang boleh ditangani oleh KPK itu pertama penegak hukum. Penegak hukum itu ya polisi, jaksa, KPK, pengadilan apa itu penegak hukum. Yang kedua penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu menurut Undang-Undang 2899 dari presiden sampai bupati, wakil bupati, wali kota, itu vertikal ke bawah. Kemudian menyamping itu misalnya rektor, purek, dekan universitas negeri, dubes dan sebagainya. Itu penyelenggara negara. Nah, maka Kaisang tidak termasuk sehingga tidak bisa diproses. Tapi kalau dia sebagai saksi terhadap orang yang staf penyelenggara bisa diproses. Bisa diproses seperti itu. Satu terakhir di pertanyaannya. Itu udah jelas hukuman mati ancamannya untuk Jokowi. Masalahnya apakah perlu perintah Prabowo atau secara murni saja proses hukum seperti yang tadi dijelaskan untuk menghukum mati misalnya Jokowi? Itu bisa, artinya asalkan beliau ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, kemudian terbitkan Perpu Undang-Undang KPK. Prabowo bisa. Itu Perpu Undang-Undang KPK. Mereka bisa proses itu. Bisa proses. Berarti tergantung Prabowo berarti. Ya. Kuncinya di Prabowo. Makanya itu saya tulis buku kewajiban konstitusional presiden ini karena presiden itu Indonesia itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kunci ada dia. Jadi dia terbitkan Perpu, dia bisa terbitkan Perpu KPK, Perpu Minerba, Perpu Cipta Kerja, Perpu Kesehatan, dan itu bisa menyelamatkan negara dari segala aspek, baik korupsi maupun krisis yang lain seperti itu. Itu apalagi bisa Kapolri jadi ganti misalnya gitu ya. Selain Kapolri kejaksaan misalnya. Jaksa Agung diganti seperti itu. Itu lebih memudahkan bagi proses hukum untuk misalnya menyeret Jokowi. Hukuman mati gitu ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah, pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Tadi kita sudah dengarkan bagus sekali uraian dari Pak Abdullah Hayamawa tentang kemungkinan dihukum matinya Jokowi karena beberapa kasus yang besar-besar yang memungkinkan secara hukum KPK, hukum tindak pidana korupsi itu bisa. Gitu. Artinya tinggal kita tunggu aja bagaimana ya political will daripada Prabowo. Ya, mau tidak misalnya mengeluarkan Perpu misalnya tentang perubahan Undang-Undang KPK dan lain-lain termasuk mengganti Kapolri. Terima kasih Pak Abdullah. Baik pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.